وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah syukur saya kepada Allah Azza wa Jalla Rabbil Alamin, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, tentu tidak lupa sebagai penerapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia, maka dia belum disebut bersyukur kepada Allah. Maka perlu pula saya untuk bersyukur kepada segenap DKM dari Masjid Al-Jannah atau apa namanya? Nurul Jannah, dan semua dari jemaah yang rutin maupun yang saat ini hadir saat ini, ya, kesemuanya berkontribusi dalam eksistensi majelis ilmu yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang semoga nama-nama kita semua tercatat dan tersohor di langit, walaupun mungkin di bumi tidak begitu dikenal. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita. Itu terima kasih saya kepada seluruh jemaah, terutama sekali DKM, panitia, rekan-rekan sekalian, warga yang berhusnudzon kepada saya dengan mengundang dan memberi amanah untuk menjelaskan tafsir sebagian dari surat An-Naba. Karena kita sepertinya untuk waktu yang singkat ini jemaah tidak bisa sampai satu surat An-Naba yang kisaran 40 ayat. Kalau untuk bacanya ya jelas langsung bisa insyaallah. Tapi kalau untuk menafsirkan maka itu butuh waktu yang tidak ringkas. Ini pun kita akan berusaha meringkas insyaallah. Ya, to the point karena waktunya kita tidak begitu panjang. Kita akan membahas tafsir surat An-Naba dan saya menjadikan kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran sebagai referensi utama. Ini disebut pula kitab tafsir Al-Qurtubi. Ya, disebut pula kitab tafsir Al-Qurtubi. Ya, jadi nanti kalau misalnya mungkin di antar jemaah bertanya, namanya tafsir Al-Quran kan banyak macamnya ya, ya beragam. Kira-kira referensinya apa? Maka kita katakan referensinya adalah tafsir Al-Qurtubi, tetapi tentu saya ringkas, tidak saya perpanjang karena tafsir Al-Qurtubi termasuk tafsir yang sangat panjang. Ya, saya ringkas yang dipermudah aja insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya, keberkahannya, dan juga hal yang membuat kita dapat mengambil kebaikan atau hal positif dari kajian ini berupa ilmu yang mewariskan amalan saleh. Baik jemaah sekalian, surat An-Naba atau disebut pula surat Amma. Ya, surat An-Naba ini kenapa disebut An-Naba? Karena di salah satu ayat yang populernya ada lafal An-Naba.
'anin naba'il 'azim, ya. Surat ini juga disebut surat Amma. Ya, karena memang diawali dengan kata atau kalimat amma. Kaidahnya ya jemaah sekalian, nama-nama surat itu kerap kali sifatnya ijtihad. Maksudnya ijtihad apa? Yaitu hasil dari kesimpulan ulama. Mungkin nama tersebut iqtibas atau mengambil dari salah satu lafal dalam surat itu. Contoh Al-Mutaffifin. Itu karena di dalam surat tersebut ada Al-Mutaffifin. Surat Maryam karena ada Maryam di situ. Surat Ali Imran karena ada kisah Ali Imran. Surat Al-Baqarah karena ada sebutan nanti antadzbahu baqarah, gitu kan. Surat An-Nisa karena ada hukum-hukum berkaitan dengan An-Nisa. Nah, kadang-kadang nama surat itu dinamakan dengan huruf atau lafal awal dari surat itu. Misalnya Al-Baqarah nama lainnya apa? Ya surat Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu, gitu disebutnya ulama. Ya. Contoh lain apa jemaah? Surat Abasa. Abasa wa tawalla. Surat An-Naba, surat Amma, maka disebut pula juz Amma. Surat An-Nazi'at dari Wan-Nazi'at. Terus dikatakan juga ada surat Qul. Ya. Yaitu 3 surat terakhir dari Al-Qur'an, surat Qul. Ya, jadi nama-nama seperti ini memang sebutan-sebutan dari ulama karena di awal-awal. Ya, contoh lagi surat Al-Mulk, nama lainnya apa? Surat Tabarok, ya kan? Boleh kita bilang, ayo kita malam ini baca yuk surat surat Tabarok, boleh. Ya, dan seterusnya, ya. Baik, kita mulai di sini surat Amma atau surat An-Naba itu Makkiyah. Artinya turun di periode Mekkah. Turun di periode Mekkah, bukan di periode Madinah. Jumlahnya 40 ayat. Ada juga ulama yang mengatakan jumlahnya yang lebih tepat 41 ayat. Karena ada di menjelang akhir surat An-Naba itu ada ayat yang agak panjang, sedikit satu panjang gitu. Itu dibagi menjadi 2 sehingga yang tadi 40 jadi 41. Tapi yang lebih populer di kita kalau bapak-bapak lihat atau ibu-ibu lihat di Al-Qur'an berapa ayat? 40. Ya, 40. Oke, kita sepakati aja 40. Baik, kita mulai dari ayat pertama jemaah sekalian. Amma yatasaalun. Dari amma. Apa arti amma? Kita mungkin mengira amma ini kayak satu lafal deh. Tidak. Amma ini 2 kata. Dari 2 kata. Dari an dan ma. An artinya tentang, ma artinya apa. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya, itu artinya. Jadi amma ini tentang apa. Disebut pula amma ini secara bahasa yaitu suatu lafaz istifham, yaitu bertanya. Jadi di sini ada pertanyaan tentang apakah, gerangan tentang apakah orang-orang itu saling bertanya-tanya, yaitu orang-orang musyrik di periode Mekah. Di Mekah mereka saling bertanya-tanya, ya, meributkan sesuatu gitu, mempertanyakan sesuatu. Ya, jadi orang Quraisy mereka saling berkumpul dan bertanya-tanya tentang perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Anin naba'il 'azim." Anin naba'il 'azim. Anin naba'il 'azim kalau diterjemahkan harfiah gampang. Tentang, an itu tentang, an-naba itu berita, al-'azim besar. Makanya surat An-Naba artinya apa? Berita besar. Ya, berita agung. Ya, anin naba'il 'azim. Ayat kedua ini secara tafsir ada 2 kemungkinan ayat kedua ini. Ayat kedua ini ada 2 kemungkinan.
bisa sebagai jawaban untuk yang ayat pertama. Itu kemungkinan pertama. Dan kemungkinan kedua sebagai pertanyaan kedua setelah ayat pertama. Tolong dipahami baik-baik ya. Mudah-mudahan kajian kita ringan insyaallah. Kan ayat pertama kan pertanyaan ya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Maka ya ini murid saya, nggak apa-apa Pak. Tenang aja Pak, ini murid saya. Di mana-mana ikut saya, nggak apa-apa. Tentang apakah mereka saling bertanya. Nah, kemudian ayat kedua ini karena anin nabail azim artinya tentang berita besar. Di sini para ulama mengatakan ada dua kemungkinan di ayat kedua ini, bisa sebagai jawaban untuk ayat pertama, bisa juga sebagai pertanyaan lanjutan. Nah, yang pertama maksudnya ayat kedua tafsiran pertama. Anin nabail azim tentang berita besar, jawaban. Tentang apa mereka saling bertanya? Jawabannya adalah mereka saling bertanya tentang berita besar. Jadi itu sebagai jawaban langsung dari pertanyaan amma yatasaalun. Makanya sebagian ulama qiraah Pak membolehkan membaca mula dari ayat kedua dari yatasaalun. Gini. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya? Terus ayat keduanya dibaca gini ya. Dimulai dari yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Bisa seperti itu. Paham enggak Pak? Paham enggak kira-kira? Yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Artinya apa? Mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. Itu bisa, boleh. Memang ada di kitab-kitab qiraat itu dibaca seperti itu, bisa. Walaupun mungkin bagi sebagian jemaah itu asing gitu loh, karena biasanya kan amma yatasaalun waqaf, terus dimulai dari anin naba'il azim gitu kan. Tapi bisa dimulai dari yatasaaluna anin naba'il azim sebagai bentuk tafsiran yang pertama tadi. Mereka saling menjawab, saling bertanya tentang berita yang besar. Nah, tafsiran yang kedua anin naba'il azim ini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pertanyaan berikutnya. Kan dia amma yatasaalun, mereka tuh sering bertanya tentang apa sih, gitu kan? Ayat kedua, anin naba'il azim, apakah tentang berita yang besar gitu. Jadi ada seperti yang tidak tampak dari pertanyaan. Anin naba'il azim, tentang berita besar, kayak kita bilang, mereka lagi ngomongin apa sih? Apakah mereka lagi ngomongin berita besar? Kayak gitu. Ya, bisa dua makna itu bisa. Itu disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Anin naba'il azim. Kemudian disifatilah an-naba'il azim ini apa gitu loh. Yang mana an-naba'il azim ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan gini, ayat ketiganya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka ini siapa Pak? Orang-orang kafir Quraisy. Yang mana mereka itu saling berselisih tentang berita besar ini. Lihat di sini an-naba al-azim. Itu kan lafalnya ambigu Pak. Maksudnya ambigu di sini mujmal. Mujmal itu sesuatu yang apa ya? Bisa multi tafsir gitu loh. Apa sih yang dimaksud dengan an-naba al-azim? Ya berita besar, ya benar berita besar itu kan makna secara bahasa saja. Tapi hakikatnya apa berita besar itu gitu loh. Yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu mereka saling saut menyaut bertanya tentang berita besar itu. Ya. Sebagian dari orang-orang kafir Quraisy yusaddiq, yaitu mempercayai karena ini kan Muhammad, dia al-amin, dia jujur terpercaya. Tapi sebagian lainnya mendustakan, enggak, bohong dia kali ini, bohong. Ada beberapa pendapat ulama mengenainya. Ya, ada beberapa pendapat ulama mengenainya. Jadi an-nabil azim, para ulama berbeda penafsiran tentang ini. Ada tafsiran pertama, tafsiran kedua. Ya, ada minimal
Saya akan sebutkan 2 tafsiran aja deh, biar tidak mumet ya. 2 tafsiran aja ya. An-Naba al-Azim, berita besar, ada 2 kemungkinan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Al-Quran atau hari kebangkitan. 2 hal ini memang belum pernah dibincangkan oleh orang-orang kafir Quraisy sebelumnya. Hidup mereka itu kan, orang-orang Quraisy ketika itu kan hidup cuman apa? Ya dagang, sing penting urip, ya mati ya wes, gitu kan? Udah, kalau mati udah selesai. Ya nanti diganti nasabnya dengan anaknya, kan gitu selesai hidup mereka seperti itu dulu. Nyembah berhala, perang, ya tapi perang di luar Mekah dulu. Ya dagang di musim semi, di musim panas maupun di musim dingin, pakai kloter-kloteran gitu kan. Udah hidup mereka begitu, tidak pernah memikirkan kitab karena nggak bisa baca, dan tidak pernah memikirkan hari kebangkitan karena tidak ada yang beritahu. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang Arab ketika itu, mohon maaf, terbelakang dari segi pengetahuan yang bisa didapat dari sumber-sumber ilmiah, gitu loh. Walaupun dari segi kesusastraan bahasa itu mereka sangat tinggi. Kesusastraan bahasa Arab itu tinggi sekali nilainya. Tetapi dari segi baca mereka nggak bisa. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Apa sebutannya itu? Ummi, ya. Bahasa kita apa jemaah? Buta huruf, ya, buta huruf. Ya. Kemajuan peradaban ilmiah ketika itu ada pada apa? Ada pada ahli kitab, yaitu orang Yahudi maupun Nasrani. Namun karena mereka itu tidak mengikuti ajaran samawi sebenarnya, maka mereka melenceng dari jalan Allah. Nah itu, ketika emang orang-orang Quraisy ini tidak pernah membincangkan tentang kitab samawi karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pernah membincangkan tentang hari kebangkitan karena memang tidak ada yang beritahu, nggak ada data, nggak ada kabar. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW muncul di tengah mereka sebagai seorang Nabi dan Rasul, membawa Al-Quran, yang mana di antara dakwah Al-Quran tersebut adalah dakwah iman kepada hari kebangkitan. Maka mereka tercekat, ini kok ada tema baru, gitu loh. Gitu Pak, gimana? Bisa dibayangkan ya insya Allah ya. Kayak misalnya masyarakat kita pun, apalagi masyarakat desa, kan biasanya kok ceramah-ceramah ya kajiannya kan kajian-kajian umum gitu. Lah ini tiba-tiba membahas masalah yang entah itu sensitif atau masalah baru yang membuat orang-orang tuh mulai menengok gitu loh. Wah, ini beda ini, ada apa ini? Bener apa enggak nih? Gitu kan mulai. Ya. Seperti itu jemaah. Maka para ulama menafsirkan An-Naba al-Azim ini boleh jadi maksudnya adalah Al-Quran yang mulai dibincangkan oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena kesusastraan Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari penyair dari kalangan Arab. Orang-orang Arab ketika itu mereka sangat mendewakan kebudayaan sastra. Sampai syair-syair itu dijadikan mading, Pak. Ada namanya mu'allaqat, syair-syair yang paling tinggi nilai kesusastraannya. Itu paling terhormat itu mereka. Apa syair atau puisi paling terhormat. Nilainya luar biasa. Tapi ketika datang Al-Quran, tidak satu pun yang bisa menandingi kadar nilai kesusastraannya. Maka mereka mulai, wah ajaib ini. Belum lagi kandungan makna dalam Al-Quran tersebut. Di antara makna terbesarnya di periode Mekah, kalau kita lihat di surat-surat Makkiyah ya, yang turun di periode Mekah, itu rata-rata iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, mereka kenal Allah. Orang Quraisy itu kenal Allah. Ya, kenal Allah sebagai pencipta, sebagai ini, sebagai ya. Tetapi untuk hari akhir masih asing di telinga mereka. Masih asing di telinga orang-orang Quraisy. Pembahasan ini belum ada. Dari orang-orang besar mereka yang membahasnya belum ada, karena memang kabar terputus. Karena selama ini mereka kan orang-orang Arab Quraisy itu kan, itu keturunan Nabi Ismail, Pak.
Jarak antara Nabi Ismail dengan rentang keeksistensi Nabi Muhammad tidak ada nabi. Jadi nggak ada kitab samawi yang bisa menjadi rujukan mereka. Beda dengan Bani Israel. Nah, Bani Israel sejak zaman Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu kitab selalu ada, referensi ada. Makanya orang-orang Bani Israel ngerti kiamat, ngerti mereka gitu loh. Karena referensi ada. Jadi intelektual, kecerdasan literatur ada mereka, dipegang. Makanya disebut ahli kitab, punya kitab gitu loh. Lah kalau orang musyrikin disebut ummiyun, enggak raisa moco, enggak bisa baca. Ya. Maka ya udah, kan ya enggak seimbang sebenarnya. Tapi kemudian Allah muliakan bangsa Arab dengan diutusnya Nabi Muhammad yang membawa berita dalam Al-Quran ini sesuatu yang spesial. Sampai sekarang spesial Al-Quran itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita sepakati aja bahwasanya yang dijadikan bahan pertanyaan oleh orang-orang kafir Quraisy itu Al-Quran dan hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Kalla saya'lamun. Kalla itu artinya apa, Pak? Kalla kalau di Indonesia kan diterjemahkan biasanya sekali-kali tidak, Pak ya. Tapi arti yang lebih tepat gimana ya, Pak? Kok sekali-kali tidak tuh gimana maksudnya? Gini, kalla itu gini, tidak seperti yang kau pikirkan, itu kalla. Ya. Kalla itu kalau ke bahasa kita ya, it's not what you think gitu loh. Iya, nggak seperti yang sampean prediksi gitu loh, nggak seperti yang sampean pikirkan gitu. Itu kalla. Ya, apa contohnya? Contohnya apa kira-kira? Misalnya, wah, ini mendung nih kayaknya bakal hujan nih. Terus antum bilang kalla, nggak seperti yang kamu prediksikan. Lihat di BMKG, cerah insya Allah 1 jam lagi. Itu misalnya ya, misal. Jadi kalla enggak seperti yang mereka pikirkan. Saya alamun, mereka akan tahu nanti. Mereka akan tahu tentang Al-Quran, mereka akan tahu bagaimana hari kiamat itu. Semua akan tahu nanti bagaimana. Dan ditekankan lagi oleh Allah dengan kali ayat berikutnya, tsumma kalla, kemudian tidak seperti yang mereka pikirkan. Saya alamun, mereka akan tahu bagaimana Al-Quran itu, mereka akan tahu bagaimana hari akhirat itu. Ya. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla di sini mulai Allah Taala menggambarkan kekuasaannya ya di langit dan di bumi. Ya, semoga ayat-ayat ini menggugah rasa di hati kita untuk semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebut ayat-ayat rububiyah, yaitu ayat-ayat yang melukiskan akan kemahakuasaan Allah Ta'ala dari segi ciptaannya, kemuliaannya, kebaikannya, dan makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Lihat di sini kata Allah Azza wa Jalla, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihad? Mihad. Apa itu mihad? Mihad itu firas. Mihad itu firas. Firas itu apa? Firas itu sesuatu yang terhampar seperti hanbal ini. Ini firas. Bahasa sekarang kan firas itu bisa seperti karpet yang terhampar, bisa juga firas itu sebagai kasur, bisa kasur itu firas. Bumi ini kami jadikan mihad, terhampar. Ya, firas. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Itu dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini firas, mihad, terhampar. Tapi terhampar di sini dalam artian apa? Ini bukan menunjukkan bentuk bumi. Sebagian dari orang yang memiliki pemahaman flat earth, yaitu bumi itu datar, menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya bumi itu datar.
Betul, bumi itu datar dengan kemampuan manusia melacaknya di atas bumi pas. Itu datar, kita lihat datar. Datar dalam artian ya datar, kita nggak jatuh datar jauh berterhampar gitu. Ya. Tetapi secara bentuk wallahu alam bisa jadi bulat gitu loh. Jadi ayat ini tidak menjadi dalil datarnya bumi, tidak menjadi dalil bulatnya bumi. Udah, ayat ini hanya Allah Ta'ala menunjukkan, wahai manusia, kami telah menjadikan bumi ini yaitu terhampar. Terhampar dalam artian kata para ulama, annaha lahum kal mahdi lis-sabi. Bumi ini seperti mahd. Mihada kan seperti mahd. Seperti mahd untuk sabi, anak kecil. Mahd, apa itu arti mahd? Pernah dengar gak Pak? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mahd menuju lahat. Apa tuh? Dari apa? Ayunan atau omongan atau apa itu? Menuju liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi itu dari bahasa Arab. Mahd itu, ini mahd kalau sampean misalnya gendong bayi gitu, atau biasa digantung terus bayinya apa namanya didorong gitu loh, buayan ayunan gitu, itu mahad namanya. Nah mahad itu kenapa bumi ini dikiaskan mahad, kita tuh seperti anak kecil yang dienakin di bumi ini gitu loh. Karena anak bayi kan enak ketika dia dimomong di seperti itu kan enak, dia bisa istirahat. Bumi ini sebenarnya enak buat kita. Iya. Apa ya, tempat buat kita tuh hidup gitu enak ya. Bumi ini enak, bumi ini tunduk untuk kita dengan diizin Allah Ta'ala. Maka alamna ja'alil arda mihada, hamparan yang cocok buat kalian wahai manusia. Makanya ada gravitasi bumi ya. Kalau misalnya kita naik pesawat Pak, coba naik pesawat tinggi sekali, udah di atas awan-awan dah tuh, awan-awan jauh di bawah. Coba sekali-kali Bapak buka pintu turun deh. Iya, ya sekali-kali lah. Ya sekali itu aja ya, habis itu ya wallahu alam apakah masih lanjut atau udah berangkat ke akhirat kan kita nggak tahu. Coba aja Pak, terbang kan? Apakah ada gravitasi ketika itu? Kemana-mana mungkin antum. Terbang nggak jelas kemana gitu. Nah terus mungkin mulai turun mungkin ya, tapi itu masih terbang melayang kemana-mana, nggak beraturan. Mendekati bumi, maka Allah terapkan gravitasi bumi supaya manusia itu saleh. Saleh di sini maksudnya cocok untuk tinggal di bumi gitu loh Pak. Coba kalau misalnya kondisi bumi ini seperti kondisi di atmosfer sana, di langit sana, semua orang bisa terbang Pak. Mau nginjek susah, gak enak Pak. Jadi ini bumi ini kita jadi Allah Ta'ala menciptakan apa yang di bumi itu untuk kita dimanjakan. Allah manjakan kita apa-apa di bumi ini. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian wal jibala autada. Dan gunung-gunung jibal sebagai autad, jama' dari watad. Autad atau jama' dari watad itu maknanya adalah pancang, apa namanya kalau Indonesia Pak? Pasak ya. Pasak itu kan berarti membuat sesuatu itu tenang gitu. Eksistensi gunung di benua-benua yang Allah Ta'ala ciptakan itu ternyata fungsinya besar untuk geologi, untuk kebumian gitu loh. Ya, coba satu gunung sajalah. Satu gunung ajalah. Misalnya yang dulu katanya Krakatau itu sampai pernah ada rekaman suaranya mengerikan sekali, ya itu dulu banget ya. Itu udah ngeri banget. Kemudian beberapa waktu lalu Gunung Merapi ya, dan gunung-gunung lainnya yang menelan korban manusia. Bagaimana kalau satu gunung saja Allah Subhanahu wa taala hancurkan? Maka banyak kerugian. Baik kerugian jiwa, kerugian materi dan seterusnya. Tapi Allah jadikan gunung itu autad. Kenapa? Litaskuna, kata Al-Qurtubi, litaskuna wala tatakaffa wala tamila bi ahliha. Ya supaya kalian tuh tenang, sukunnya itu bumi itu tenang.
Jadi eksistensi gunung itu, Masya Allah, itu ada fungsi yang sangat besar untuk kehidupan kita. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Luqman, innaka lan takhriqal arda, di surat Al-Isra atau Luqman, innaka lan takhriqal arda, di surat Al-Isra atau Luqman, ikhwan. Di surat Al-Isra sepertinya, wala tablughal jibala tula, ya. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang wala tamshi fil ardi marha, ya. Luqman, ya. Luqman insyaallah. Ya, tapi untuk lafal Al-Isra, Pak. Al-Isra. Luqman juga ada, wala tamshi fil ardi marha ada juga, tapi sambungannya, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong di sini bisa dengan pakaian, dengan mobil, dengan motor, bisa juga dengan gelagat. Ya, dengan pakaian kadang-kadang kerahnya diginiin, ya, sombong. Kemudian jalannya itu sok yes gitu, sok paling yes sendiri gitu loh, sok paling iya sendiri dia. Jangan sombong, karena apa? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena apa? Karena sesungguhnya engkau itu tidak akan mampu untuk menembus bumi. Artinya kita tuh jalan, nggak bakal kita jalan boom kemudian bumi retak, nggak bakal. Ya mungkin ada kayak gitu Hulk kali, tapi itu film itu. Dan kemudian engkau juga tidak akan mampu menjulang setinggi gunung, nggak ada manusia setinggi gunung. Tapi bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta misalnya, nggak, gunung lebih tinggi daripada Nabi Adam. Gunung lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ya, jadi ini juga eksistensi gunung itu supaya kita mengambil ibrah bahwa gunung ini adalah makhluk terbesar di bumi. Itu ya, absolutely. Gunung makhluk terbesar di bumi. Makhluk terbesar yang pernah kita lihat apa jemaah? Silakan dijawab. Makhluk paling besar yang pernah kita tiap hari bahkan kita lihat. Ayo. Langit jelas. Nanti akan disebutkan. Itu makhluk terbesar. Sampai ya kita ke sana? Belum sampai. Naik pesawat setinggi apapun belum sampai. Iya. Kata Rasulullah SAW, permisalan orang mukmin terhadap dosanya itu seperti dia itu diangkat kepadanya gunung yang dikhawatirkan akan menimpanya. Gunung. Kata Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW memisalkan begitu? Orang muslim, orang mukmin beriman, kalau berdosa, dia itu khawatir dosa itu seperti gunung yang akan menimpanya gitu loh. Kenapa begitu? Karena orang beriman itu merasa seperti ya gitu. Orang yang kalau di atasnya itu gunung mau nimpa dia, apakah ada kemungkinan untuk selamat dari timpaan? Nggak mungkin. Dia mau lari kemanapun pasti ketimpa gunung tersebut, saking luasnya gunung dan besarnya. Begitu pula seorang beriman. Ketika dia melakukan dosa, apalagi dosa besar, dia ngerasa bersalah sama Allah gitu loh. Dan seolah-olah dia merasa tuh, kalau saya nggak taubat, saya pasti bakal kena pamalinya gitu loh, bakal kena efek dari dosa ini. Itu orang beriman. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu kalau misal habis dosa, udah seperti kadzubab. Dosa itu seperti lalat yang hinggap, apaan sih gitu. Dah, nggak ada. Ntar juga hilang lalat mah gitu. Jadi dianggap kecil. Di situ kita bisa lihat kalau kita udah berdosa, kita anggap kecil, dikhawatirkan ada sifat-sifat seperti itu. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kalian itu azwaja, yaitu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan di sini bisa makna khusus yang maksudnya adalah pasangan biologis, ya, itu satu. Atau makna dua, makna umum, yaitu segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Segala sesuatu, dan itu tidak mesti bermakna biologis. Ya seperti kita jemaah ya menikah. Menikah ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqakum
Wa min ayatihi an ja'ala qala khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, litaskunu ilaiha dan seterusnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya berpasang-pasangan dari segi biologis yaitu wajar dan itu natural dan itu fitrah ini disinggung oleh Allah. Tapi juga berpasang-pasangan dari segi segala hal, hitam lawannya putih, baik lawannya buruk. Apalagi Pak? Besar kecil. Pasangan di sini maksudnya bisa juga sesuatu yang berlawanan, negatif positif. Dan seterusnya dari segala hal, bahkan dalam dunia, kalau misalnya dunia atom, misalnya kita belajar fisika, di dunia atom pun bahkan belajar biologi, di dunia yang sangat mikro, kehidupan biologis yang sangat mikro seperti bakteri itu pun berpasang-pasangan untuk berkembang biak. Iya. Kalau misalnya kita punya mikroskop Pak, kita punya mikroskop, kemudian bakteri atau tanah atau cairan comberan, kita satu titik aja kita teliti di mikroskop, itu kita akan dapatkan banyak makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan, bahkan bisa ribuan. Yang itu mereka saling berpasang-pasangan. Wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian, naum itu tidur, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ya. Tidur kalian itu kami jadikan sebagai subata. Subat itu artinya rohah. Rohah yaitu rehat, bahasa kita rehat dari bahasa Arab. Rehat itu ya istirahat, nyantai. Kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Ya, untuk membalance kehidupan. Ya, subat. Maka ada hari Sabtu. Dari kata subat, sin, ba dan ta. Sabtu dari bahasa itu juga bahasa Arab juga. Iya. Dan hari Sabtu itu hari liburnya orang Yahudi. Hari Minggu dari bahasa Portugal Domingo. Itu hari liburnya orang Nasrani. Hari Jumat lah harinya orang Muslim. Nah, liburnya kita hari apa Pak? Sabtu Ahad. Jumatnya enggak? Jumatnya gimana? Ngegas kita Jumatnya. Tetap kerja itu. Iya, masih pakai sistem seperti itu kita. Tapi kalau mau diubah udah terlanjur kan Pak ya? Susah juga kalau diubah. Coba nanti diubah. Jumat libur, Sabtu Ahad masuk. Liburnya satu hari doang. Pusing orang, ya nggak biasa. Hari Sabtu itu harinya yang Allah syariatkan di zamannya, hari untuk orang Bani Israel untuk apa? Untuk istirahat. Tidak boleh aktivitas. Azan Pak. Ini azan atau apa Pak? Oh, taib. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut sedikit insyaallah. Taib. Kembali ke yang tadi, wa ja'alna naumakum subata. Subat, sabat, istirahat. Dulu Bani Israel mereka diperintahkan untuk istirahat dan tidak beramal, tidak beraktivitas di hari Sabtu, dan mereka dilarang untuk memancing di hari Sabtu. Ya. Tapi ya kemudian mereka melanggar, ya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai libas, pakaian. Ya. Libas ini bisa pakaian, bisa selimut gitu. Pakaian dari segi apa? Karena malam itu karakternya itu zulm. Ya, yaitu gelap, ya. Gelap itu seperti selimut yang membuat orang tercovery dan tidak terlihat, tidak tampak. Maka malam itu seperti libas, yang mana malam itu menyimpan rahasia-rahasia. Antara suami istri kata Allah Azza wa Jalla, antum libasul hunna libasul lakum wa antum
libasul lahun. Mereka ini istri itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat istri. Artinya masing-masing lil buyuti asrar. Rumah-rumah itu memiliki rahasia-rahasia yang suami istri ini menutupinya dari pendengaran tetangga atau mertua atau orang luar. Maka libas, itu fungsinya libas. Kalau misalnya semua kejadian di rumah diceritakan di media sosial, ya, diposting di media sosial secara publik, atau diberitahukan ke orang tua, atau diberitakan ke tetangga secara detail, maka ini tidak terjadi kerukunan, nggak ada pakaian, berarti ini rumah tangga yang telanjang. Makanya artis-artis yang setiap hari rajin posting sesuatu berkaitan dengan rumah tangganya, mereka itu orang-orang yang menelanjangi rumah tangganya sendiri. Pada waktunya itu akan ada ketidakharmonisan, dan boleh jadi mereka pura-pura harmonis di publik, tapi di balik tirai mereka itu saling benci satu sama lain. Ya begitu jemaah sekalian, karena asalnya keluarga itu adalah libas, pakaian. Aib dan aurat itu ditutup. Begitu. Makanya kita ketika bertamu itu, ketika mengetuk atau pintunya kebuka, kita nggak boleh menoleh ke dalam rumahnya. Kalau kita kan tradisi kita ya namanya tetangga gitu kan, ngelihat ke dalam nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Sampai diizinin oleh sahibul bait. Karena apa? Karena mereka harusnya memiliki libas, itu pakaian yang menutup aurat-aurat keluarga. Kemudian waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai waktu pencaharian, penghasilan, penghidupan gitu. Ini untuk keumuman manusia. Ayat ini tidak melazimkan haramnya mencari penghasilan malam hari, boleh malam hari. Apalagi zaman itu udah berbeda. Sekarang coba Bapak lihat, tukang martabak rata-rata buka malam apa pagi? Tergantung martabaknya ya. Iya tergantung, tapi kalau martabak pinggir jalan itu ya malam tuh bukanya. Wedang jahe misalnya, malam. Wedang jahe kok siang-siang panas-panas ya orang juga nggak bakal mau. Ada beberapa kondisi atau beberapa pekerjaan atau produk yang memang itu untuk malam hari. Contoh lain, driver bis atau truk malam hari rata-rata. Atau security malam hari bekerja, emang security 24 jam, tetapi ada yang malam hari gitu. Maka ayat ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk mengharamkan penghasilan di malam hari. Apalagi itu memang hajat basyariyah, yaitu kebutuhan manusia pada umumnya. Waja'alna an-nahara ma'asha, pada siang hari maka mencari penghasilan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun atas kalian 7 yang begitu syidad. Syidad itu muhkamat, yaitu yang kuat. Apa yang kuat itu? Langit. Jadi kami bangun langit. Jadi langit itu bangunan jemaah. Langit itu mungkin hakikat yang bisa kita jangkau, langit adalah kehampaan atmosfer. Enggak, langit itu bangunan. Dan juga jumlah langit itu ada 7. Dan juga langit adalah bangunan yang sangat kuat, yang bumi ini tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak ada apa-apanya. Dari semua semesta yang Allah Ta'ala ciptakan, lihat kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan dengan sebab ulah tangan manusia. Tampak gak sekarang rusak pinggir laut, rusak banyak kerusakan, sampah dan seterusnya. Daratan lebih banyak lagi. Daratan lebih banyak lagi. Yang belum rusak apa? Langit. Karena kalau langit sudah rusak berarti kiamat. Idzas sama'un fatarat, idzas sama'un syaqqat. Langit itu enggak bakal rusak jemaah. Enggak bakal rusak langit. Baru rusak kapan? Kiamat, dan hanya Allah yang bisa merusakkannya. Itu ketika bumi udah rusak semua dengan akhlak dan kekufuran.
dengan akhlak buruk dan kekufuran. Maka langit itu sab'an shidada, 7 yang besar. Syadid, ini tidak berbicara tentang awan. Awan itu hanya serpihan kecil. Gak, langit itu jemaah sekalian, langit pertama itu sangat tinggi yang kita itu belum nyampe. Walaupun orang mungkin NASA dihikayatkan udah sampai ke bulan, misalnya nancepin bendera Amerika di sana misalnya itu benar. Belum seberapa itu. Langit jauh lebih luas dari itu. Itulah baru langit ke pertama, Pak. Yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, jarak antara satu langit dengan lainnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan kita nggak bakal bisa sampai antara langit satu dengan langit kedua 500. Kedua ketiga 500, sudah 1000 tahun perjalanan. Lah kita aja berapa umurnya? Kejauhan jauh. Itu secara alam duniawi sebegitu jauhnya. Tetapi nanti di alam barzakh, ketika seseorang diperlihatkan kepadanya kematian dan malaikatul maut dan dia saleh, malaikat menenangkannya, dicabut dengan baik, kemudian akan dibawa oleh malaikat sampai ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga. Itu jasadnya lagi dimandiin, Pak. Tapi rohnya itu karena dia saleh, maka disampaikan ke langit ketujuh dan Allah ridho terhadap roh ini sampai akhir nanti dibalikin lagi ke alam barzakh yang mungkin ada di daerah kuburannya, mungkin Allah alam. Tapi orang ini dengan singkatkan, coba antara kematian seseorang dengan dikubur berapa jam, Pak, kira-kira? Mentok-mentoknya 7 jam atau 8 jam misal ya. 8 jam. Anggap dalam rentang waktu 8 jam duniawi itu bisa nanti roh itu diangkat ke langit yang ketujuh yang tadi kata Abdullah bin Mas'ud antara satu langit dengan lainnya, langit lainnya 500 tahun perjalanan, tapi disingkat kemudian untuk orang beriman ini. Makanya bukan tidak mungkin di hari kiamat nanti orang beriman yang betul-betul beramal saleh itu akan disingkat urusannya, diperingkas urusannya. Saat orang-orang itu beribu-ribu tahun dia menunggu, mereka menunggu berjuang mereka, ujungnya neraka juga. Tapi orang beriman karena di dunia beramal saleh betul-betul diperingkas oleh Allah. Dan semoga saya dan juga jemaah sekalian diberikan rezeki oleh Allah untuk ringkas di akhirat nanti sehingga dipermudah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Wa banaina fawqakum, ini sampai kapan kita kajian jemaah? Kayaknya nggak selesai ini kayaknya nih. Atau kita 2 ayat lagi mungkin. Sab'an shidada wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan siraj yaitu matahari, wahaj. Wahaj itu yaitu bersinar dengan terbakar. Matahari ya. Allah sebutkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari langit, dari mu'sirat. Mu'sirat di sini maksudnya bisa riyah, yaitu angin-angin, bisa juga awan. Air yang terus turun, thajjaj, air yang terus turun, ma'an thajjaja, linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, agar kami mengeluarkan dengan air hujan tersebut benih dan juga biji dan juga tanaman, tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kami keluarkan basatin, yaitu taman-taman yang alfafa, banyak sekali rimbunannya dengan sebab air yang turun dari langit. Taib, untuk materi mungkin kita cukup sampai situ ya, insyaallah taala. Ada timer, bentar lagi kita qomat. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya jemaah. Kalau dari gelagatnya sih kayaknya nggak ada. Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan Bapak. Pak Effendi ya. Solusi. Betul. Salam.
Ya. Ya. Yang mana nih Pak? Yang sebelum Nabi SAW jadi Rasul. Tapi nanti dulu Pak, karena saya suka lupa kalau banyak pertanyaan, nanti bakal lupa pertanyaan pertama. Saya jawab dulu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Effendi. Yang pertama, apakah yang sebelum Rasul diutus itu akan diazab? Pertama itu hal gaib, kita serahkan kepada Allah. Yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus para rasul. Nah, apakah orang-orang seperti yang sebelum Rasulullah SAW mendapatkan risalah, orang-orang tersebut apakah masuk neraka? Ya, kemungkinan iya, karena mereka berbuat syirik. Tapi kan mereka nggak tahu, gitu misalnya ya. Mereka kan jahil. Boleh jadi mereka juga tahu Pak, karena asalnya tadinya orang Arab itu ahli tauhid, mereka menyembah Allah saja. Namun karena ada orang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai yang membawa berhala-berhala dari Syam ke Ka'bah, akhirnya mereka ikut kesyirikan. Aslinya itu tadinya mereka bertauhid. Ya, jadi kemungkinan bisa juga masuk neraka, tapi kita serahkan urusannya kepada Allah. Kemudian yang orang-orang Indonesia yang mungkin suku Badui atau apa yang belum mendapatkan hidayah, mungkin Allah lebih tahu tentang keadaan mereka. Sekarang kalau memang mereka putus dari internet misalnya, tapi ada sebagian dari mereka sudah tahu tentang Islam, sudah pernah mendengar Islam. Orang yang seperti ini tetap terkena apa? Kewajiban masuk Islam, nanti terancam masuk neraka. Adapun yang belum sama sekali, itu kita serahkan urusannya ke Allah, gitu. Kita nggak bisa memvonis langsung. Allah. Tapi mereka kafir, cuman nggak tahu nanti gimana. Wallahu a'lam. Kedua Pak, silakan. Kerukunan. Oh iya, siap Pak. Ya. Iya. Baik. Taib. Jadi jemaah ya Bapak Effendi yang alhamdulillah pertanyaan sangat bagus. Kita kadang mendengar, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Tapi sisi lain kok ada yang bilang bahwa saya dalil yang sahih itu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Apakah keduanya bertentangan? Tidak. Kedua hal tersebut tidak bertentangan. Maksudnya yang mengatakan Quran Sunnah itu benar, yang mengatakan Quran Sunnah, ijma', qiyas juga benar. Karena dalam ilmu usul fiqih, Quran itu jelas. Quran itu secara teks, secara zat dia dalil. Dan hadis begitu pula. Ijma' itu kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan ulama seluruhnya dari zaman sahabat atau suatu zaman. Qiyas yaitu analogi, mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Mengkiaskan ini dengan dalil ini. Ijma' itu juga harus berdasarkan dalil. Qiyas itu juga harus berdasarkan dalil dengan metodologi yang benar. Jadi ijma' dan qiyas ini pun ujung-ujungnya kembali ke dalil, gitu loh Pak. Ya, jadi tidak masalah dengan itu. Maka orang yang mendakwakan, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu udah include di dalamnya ijma' kaum muslimin dan juga qiyas. Karena qiyas itu harus berdasarkan dalil, enggak sembarangan qiyas. Harus berdasarkan dalil gitu. Ya, begitu Pak. Ya. Apakah ada dasar kita harus menganut mazhab fiqih? Panjang ini Pak. Kapan-kapan aja kayaknya Pak. Ini bisa panjang. Ntar pada berantem juga kayak ini, jangan-jangan. Singkat aja Pak ya. Apakah kita, saya ambil poin-poin aja deh. Poinnya pertama, apakah kita wajib bermadhab? Madhab fikih ya Pak ya. Wajib atau tidak? Maka jawabannya
Tidak wajib. Mewajibkan seseorang untuk bermadhab itu menyusahkan, memberatkan orang. Begini Pak, bermadhab itu adalah untuk orang yang memang mau tekun belajar, sehingga dia harus mempelajari matan fikih tertentu. Kalau Syafi'iyah misalnya, matan Abi Suja' dengan penjelasannya seperti matan Fathul Qarib, kemudian Kifayatul Akhyar, atau kemudian kitab lainnya dari syarah untuk matan Fathul Qarib pun ada lagi, dan seterusnya. Itu kalau mau bermadhab betul gitu loh. Ya. Makanya tidak sampai kepada taraf pengwajiban, walaupun Ibnu Rajab Al-Hanbali mewajibkan harus bermadhab dengan salah satu madhab yang 4. Tapi tidak, yang lebih tepat adalah tidak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib bagi siapapun, orang alim atau awam, adalah mengikuti dalil. Mengikuti dalil, itu yang wajib. Baik dia bermadhab ataupun tidak. Pokoknya selama itu dia tahu ada dalilnya, dia harus ikut. Karena itulah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita tidak akan ditanya, Syafi'i bukan. Enggak. Sekarang gini aja Pak, ketika kita dikubur nanti di alam barzakh, kan ada namanya fitnah kubur. Ditanya di kuburan. Pertanyaan apa? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Nabimu, berarti kan harus kita ikut Allah dan Rasulnya, dalil. Apa agamamu? Oke. Ada nggak pertanyaan keempat? Madhabmu apa? Ini kita bukan underestimate madhab. Saya pun mempelajari madhab dan mengajarkan madhab Syafi'i. Tetapi jangan sampai kita salah dalam memahami. Jangan kita jadikan kendaraan diposisikan sebagai tujuan. Karena kalau tujuan kita kendaraan, sopir angkot aja nggak mau. Sopir angkot itu tujuannya apa? Nyari duit, bukan kendaraannya. Kendaraan hanya wasilah. Apakah kita harus sampai ke Surabaya harus dengan kereta? Tidak harus. Bisa dengan pesawat. Jalan kaki juga bawa individu, kalau mau nggak apa-apa jalan kaki ke Surabaya. Tapi memang yang lebih afdol, yang lebih recommended adalah mempelajari madhab ini yang adil. Tidak wajib, tetapi lebih afdal pelajarilah madhab. Terutama kalau di negeri kita kan umumnya banyak orang pakai madhab Syafi'i. Iya begitu. Itu ya singkatnya begitulah Pak. Iya, saya pikir itu aja dulu ya. Insya Allah kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak kan? Ibu-ibu mau masak ini kayaknya Ibu. Nah, udahan aja ya, udah malam. Udah ya. Cukup insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.